Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215060807. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas akhir dari praktikum kedua jaringan komputer dengan judul Build a Switch and Router Network. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja masuk ke praktikumnya atau pembuatan jaringannya lah. Yang pertama kita di sini butuh router. Routernya itu butuhnya sebenarnya 4221, tapi karena kita tidak ada di Cisco-nya kita pakai 4321 aja yang mendekati lah. Terus selanjutnya itu kita butuh sebuah switch dengan 2960 di sini. Lalu untuk end device-nya kita butuh dua PC. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja connect pakai kabel copper straight. Untuk dari PC yang pertama itu ke switch-nya itu pakai kabel copper straight. Di sini kita sambungin dari fast Ethernet 00 ke fast Ethernet 06 di switch-nya. Selanjutnya dari switch ke router itu pakai fast Ethernet 05 di switch, terus di routernya dia pakai ke gigabit Ethernet 001. Lalu untuk selanjutnya dari router itu pakai gigabit Ethernet 00 sampai ke fast Ethernet 00 di PCB-nya lah. Terus selanjutnya ini kita ubah dulu di config-nya, di sini pakai PCA. Di yang ini pakai PCB. Nah, selanjutnya yang ini juga diubah. Ini switch 1, ini router 1. Nah, selanjutnya kita langsung aja konfigurasi PCA-nya dulu. Untuk PC ini dia masuk ke IP konfigurasinya dulu. Yang pertama itu untuk PCA itu IP-nya 192 ini. Itu kita masukin aja ke IPv address-nya. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. 192.168.1.3. Tuh. Lalu untuk default gateway-nya dia 192.168.1.1. Untuk PCA kayak gitu. Lalu selanjutnya masuk ke PCB. Dia 192.168.0.3. Untuk default gateway-nya 192.168.0.1. Nah, nah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi S1-nya. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Langsung aja kita masuk ke langkah kedua. Itu konfigurasi router. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke config enable dulu. Lalu untuk enable ini kita masuk ke usernya dulu, langsung ke konfigurasi terminal. Nah, ini kita ada masuk ke terminal config-nya, lalu kita bisa ubah ininya lah. Yang pertama kita lakukan itu ubah hostname-nya ke R1 supaya dari router ini nanti dia berubah jadi R1. Tuh, jadi R1 config kan. Lalu untuk selanjutnya itu no IP domain lookup. Lalu enable secret class ini untuk ngatur kelasnya atau passwordnya lah. Jadi nanti kalau kita enable dia bakal minta password itu dan kelas inilah passwordnya. Lalu masuk ke line console 0. Lalu kita bisa masukin password ininya. Di sini ada Cisco sebagai passwordnya. Kita masukin saja sesuai modul. Ada typo sepertinya. Passwordnya Cisco udah di setel. Lalu ketik login buat ininya.
Lalu masuk ke lane ini di exit dulu, lalu masuk ke lane VTY 04, lalu masukin lagi passwordnya Cisco juga, lalu klik login lagi. Lalu selanjutnya ini di exit dulu, balik ke yang config, lalu masukin service password encryption. Kalau udah, masukin banner MOTD-nya ya. Ini MOTD itu message of the day. Jadi dia kalau salah itu bakal ngasih tahu lah. Ini tulisannya bakal muncul. Sebenarnya ada ini deh. Itu saya salah masukin, jadi kita ketikin aja. Tanda suruh. Kalau udah langsung masuk ke interface-nya G00. Terus selanjutnya kita masukin IP ke routernya tadi. Yang pertama itu IP address 192.168.0.1. Lalu ada 255 ininya. Lalu selanjutnya IPv6 2001 titik db8 titik lagi CAD terus titik 1/64. Nah, laju langsung lagi untuk nyetel IPv6 addressnya ini ke lokal. Terus satu link lokal. Aduh, ada typo lagi, maaf. Ini D-nya double. Udah selesai. Lalu masukin no shutdown-nya biar dia nggak ini. Kalau udah, kita exit, balik ke config lagi. Lalu selanjutnya masuk ke interface G001-nya. Nah, kalau udah, masukin lagi sama kayak yang di atas, masukin IP address ke G001-nya. Terus 92.168.1.1.255.255.255.0. Lalu masukin lagi yang IPv6-nya. (2001) db8 ACAD 1.1/64 atau /64. Lalu masukin ininya lagi, diatur lagi ke link lokalnya. Satu link lokal. Terus astaga, lupa ininya teman-teman. Dah. Terus no shutdown. Terus tinggal exit lagi. Lalu selanjutnya masukin interface lagi buat deskripsiin interface-nya untuk connect-nya lah. Yang G001 itu masukin description connect. Buat apa sih? Bahwasanya yang copper strike tadi connect-nya ke switch mana gitu. Ini buat ngedescription itu. F0/5 terus on S1. Lalu exit.
balik ke yang interface key 000 deskripsi itu connect-nya to host PCB, terus exit. Habis itu kita pakai command unicast routing buat enable IPv6-nya tadi di routing gitu. IPv6 unicast, jadi dia komunikasinya itu unicast gitu, unicast routing. Nah, habis itu kita exit lagi, terus jalanin copy running config startup config. Nah, ini tinggal di enter aja, terus masukin clocknya ini buat nyetel jamnya di routernya itu. Ini nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita setel aja. Terus masukin juga ini buat nyetel tanggal routernya aja. Kalau udah, selanjutnya itu ada pertanyaan. Kenapa ping PCB from a command from window on PC A? Ping PCB. Oh, ini perintah. Kita coba ya. Kita udah connect semua, ini udah hijau semua. Ini pakai command prompt. Itu PCB kita lihat dulu di atas. PCB ping 192.168.0.3. Itu udah pinging. Kita tunggu bentar. Nah, teman-teman, ini kenapa RTO untuk pertamanya? Jadi yang pertama itu kenapa di RTO? Dia dari routernya ini masuk dari PCA ke PCB itu, dia kan melalui router. Nah, untuk routernya dia tadi kan unicast, jadi dia menerima dulu komunikasi dari PCA tadi. Setelah dia di komunikasi dari PCA tadi, di router tadi, dia baru menyimpan datanya. Jadi tidak seperti biasanya yang PC dari PC tanpa RTO, yang kali ini ada RTO karena dia melalui perantara router tadi. Ini kita coba lagi yang kedua, seharusnya udah enggak. Tuh, dia langsung kan, karena dia tadi routernya udah nyimpen duluan. Lalu selanjutnya masuk lagi ke langkah berikutnya itu. Nah, selanjutnya itu konfigurasi switch. Kita pakai CLI juga. Nah, ini langsung kita enable lagi buat masuk ke usernya. Terus config terminal. Terus switch config-nya udah masuk, kita setel nama hostname-nya jadi S1. Lalu seperti biasa no IP domain lookup dulu. Di situ interface langsung masukin VLAN dulu. Astagfirullahaladzim, lupa saya ada intranya. Nah, langsung masukin IP address-nya, itu 192.168.125.255.255.0. Langsung shutdown lagi. Di situ exit. Kalau udah masukin IP default way-nya, default gateway
pakai ini default ininya lah, default apa sih, gerbangnya. Sebentar, ada kotor keyboard saya. 192.168.1.1, lalu exit lagi. Sudah. Nah, lalu ini step 4-nya verifying connectify end-to-end connectivity from PCA ping PCB, from S1 ping PCB. Ini exit aja. Udah kan. Terus kita coba lagi sama yang kayak tadi, PCA kita ping lagi aja PCB-nya. Tuh kan udah kan. Yang pertama dia karena lewat router tadi, dia jadinya RTO dulu yang pertama yang ini. Terus selanjutnya baru kan dia langsung nge-ping. Nah, untuk yang ke ping kedua, ping ketiga ini udah saya coba lagi, itu kan udah enggak lagi karena dia udah ke save apa komunikasinya dari router satu tadi. Lalu selanjutnya itu from S1 ping PCB. Nih, from S1 lalu CLI juga itu ping 192.168.03. Tuh dia ada sending. Tuh udah sukses rate is 80%. Itu berarti juga ada RTO-nya. Kita coba lagi. Tuh udah sukses rate is 100%, 5/5. Jadi dia udah pingnya sebanyak 5 kali. Jadi udah sukses juga. Lalu selanjutnya kita ke router lagi, balik menyelesaikan langkah-langkahnya sesuai ini. Show IP route. Apakah sesuai dengan ininya? Kita lihat atau lokal tuh. Untuk CLCL-nya sesuai, 911-nya connected. Lalu untuk yang 01/32-nya ini lokal, terus yang 192.168-nya connected, yang ini juga lokal. Terus kenapa itu ada pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung? Untuk itu kita itu huruf C itu menunjukkan subnet yang terhubung langsung, sedangkan huruf L itu dia menunjukkan antarmuka lokal, atau keduanya itu mungkin keduanya itu jawaban yang benar. Lalu untuk yang kedua pertanyaan itu berapa banyak entry routing yang dikodekan dengan kode C dalam tabel routing? Itu bisa kita lihat C-nya ada 2. Lalu ada lagi pertanyaannya, jenis antarmuka apa yang terkait dengan rute berkode C? Nah, jadi bisa kita lihat aja di sini. Itu yang pertama itu ada bervariasi tergantung pada tipe router. Tetapi pada 4221 jawaban yang benar itu ada gigabit Ethernet 000 sama gigabit Ethernet 001. Itu untuk router 4221 dan ataupun 4321. Lalu selanjutnya show IPv6 route. Tuh, sesuai lagi, kita langsung aja. Sesuaikan connectednya 2001 juga. 2001/18 nya connected. Atau lokal 2001/1/6 juga connected lagi. Terus ini lokal, FFP0 juga lokal. Terus via 00 receive sama ya. Berarti berhasil. So IP interface ini untuk interface wifi-nya. Interface wifi itu so IP-nya, interface-nya yang di 001 dulu. Kita antar dulu sampai habis tuh udah. Apakah ini? Oh ya, berhubung dia ininya beda, jadinya dia beda.
Mungkin kita langsung jawab, berhubung routernya beda lah, harusnya ini 4221, cuman kita makanya 4321 yang paling dekat. Terus ada pertanyaan lagi, uh, apa sih status operasional dari status di G001? Itu untuk statusnya itu line protokolnya itu apa sih? Up lah, hidup lah. Terus ada lagi apa alamat media akses kontrol atau MAC dari antarmuka G01? Untuk jawab itunya itu bervariasi, tetapi akan muncul dalam bentuk XXXXXX ini, tapi di mana status ini akan digantikan oleh angka heksadesimal. Terus jika antarmuka Terus bagaimana alamat internet ditampilkan dalam perintah? Jawab ini itu alamat internetnya itu ada 192.168.1.1.124 ini nih, internet address nih yang saya blok. Itu. Terus yang up tadi ini nih, giga ethernet up yang jawaban pertanyaan pertama. Lalu lanjut aja langsung kita masuk ke show IP interface G0. Oh, ini ketinggalan pinnya. Dah tuh. Tidak ada pertanyaan, cuman F12 benar. Terus ini lokal addressnya F05. IPv6 is enable, no virtual, global 2001. Mau? Dah sesuai semua. Lanjut ke switch. Display a summary list of the interface on the router and switch. Ini kita ternyata pakai router. Terus ini show IV internet interface brief. Jadi ini buat ngeliatin interface dari router dan switch tadi. Tuh. Dia gigabit Ethernet 000-nya 1.168.01. Terus yes manual up. Terus giga Ethernet 001-nya 192.168.1.1. Yes manual up. Terus udah sama. Terus langsung masuk ke show IP V6 interface brief. Ini buat nunjukin interface IP V6-nya. Nah, udah bisa kita lihat juga gigabit Ethernet 00-nya up tuh. Gigabit Ethernet 001-nya up juga. Terus VLAN 1-nya ini nggak kelihatan di sini karena di sini dia makanya 4321 teman-teman. Sedangkan kita ini pakai 4221 yang dipakai ini harusnya. Cuman kita pakai 4321 kan. Jadinya nggak kelihatan semua. Terus langsung masuk ke show IP. Kita balik ke S1. CLI-nya. Show IP interface brief. Tuh. Kita enter dulu semuanya. Nih. Fastnet 01-nya down, benar. Kita lihat yang up aja. Fastnet 05 sama 06 up. Benar kan? Ini juga up. Lalu kita lihat lagi apalagi yang up. Ini kan semuanya down semua. Dah. Giga Ethernet 01 juga down. Terus reflection question ya. Itu jika antarmuka G001-nya ini menunjukkan status administrasinya down, perintah konfigurasi antarmuka apa yang Anda gunakan untuk mengaktifkannya? Jadi kalau dia down, kita tuh pakainya yang no shutdown tadi. Jadi kenapa pakai no shutdown? Jadi dia nggak bakal mati lah istilahnya untuk reflection question yang pertama. Selanjutnya untuk reflection question yang kedua, apa yang akan terjadi jika mengonfigurasi antarmuka G001 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2?
untuknya itu PCA-nya ini dia tuh tidak akan tidak akan dapat melakukan ping lah ke PCB karena PCB-nya itu berada di jaringan yang berbeda dari PCA tadi. Terus jadi dia memerlukan router default gateway-nya itu untuk memerlukan paket-paket tersebut lah. Terus jadi PCI ini dikonfigurasi untuk menemukan alamat IP 192.168.1.1 tadi sebagai default gateway-nya, tetapi alamatnya itu tidak diatur ke perangkat nama manapun lah di LAN-nya itu. Terus paket yang perlu dikirim ke default gateway tadi untuk dilakukan tidak akan pernah mencapai tujuannya. Makanya PCA tadi dikonfigurasinya pakai alamat IP 192.168.1.1 sebagai gateway-nya. Jadi begitu. Terus buat yang ini tadi udah kita cek juga buat yang ini. Jadi ini udah selesai. Terus kita save aja ini. Ini juga kita save. Judulnya tadi apa ya? Build a switch. Switch and router network. Ini save-nya di Jarcom judul 2. Kita save di sini aja. Udah. Nah, jadi untuk tugas akhir pada kali ini itu udah selesai. Kita udah membuktikan semua pertanyaan-pertanyaannya juga, terus kita udah mengikuti modul juga sesuai dan semuanya hasilnya itu jelas dan benar bisa dianggapnya. Jadi kalau ada salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.